Tapi masalahnya Guru Gembul malah bongkar fakta kekristenan di podcastnya Andre Tunggal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada yang masih ingat dengan konten ini? Kita ketawain dulu. Dulunya Andre Tunggal mengundang Guru Gembul membahas keislaman dengan tujuan mengambil dalih pemfitnah. Artinya gini, ketika melihat liberal, mungkin pemikiran-pemikiran liberal daripada Guru Gembul membuat Andre Tunggal tertarik untuk mengundangnya, kan gitu ya. Tapi sekarang nyatanya teman-teman, kita buka, tara, nah ngambek dia guys, ngambek. Kenapa ngambek? Dikatakan oleh Guru Gembul dalam satu channelnya, Guru Gembul bikin satu konten. Yesus itu hidupnya tidak terdata dengan jelas. Wow, 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 wow. Huhui, masa sih? Ngambek, ngambek dong Andre Tunggal gitu. Ngambek dong dia guys. Ngambek dia. Dulunya best friend, tujuannya ngundang Gurgem, tujuannya untuk membahas liberalnya Islam ya, sehingga mencari dalih agar Guru Gembul mau membahas Islam ke arah fitnahannya kan gitu ya. Tapi masalahnya Guru Gembul malah bongkar fakta kekristenan di podcastnya Andre Tunggal. Padahal nih orang udah seneng banget nih ngundang Guru Gembul. Di dalam kontennya kan banyak ya, dia mengkritisi Islam juga ada ya kan. Nah jadi dipikirkan oleh Gurgem ini adalah sasaran empuk mungkin ya. Siapa ya? Menurut Andre Tunggal ngundang lah ya kan. Ternyata di dalam podcast ini, di channel saya udah saya bahas bahwa Guru Gembul malah bongkar fakta kekejaman di dalam kekristenan. Enggak jadi bahas Islam. Oke. Setelah itu, melalui daripada konten ini kan kecewa dong. Kecewa anak orang. Kecewa anak orang. Ketika kemudian udah kecewa anak orang, diundang lagi, bukan diundang. Kita lihat daripada Guru Gembul sendiri, bahwa Guru Gembul ini bikin konten Yesus 12 tahun dan 30 tahun kabur dari penyaliban. Bayangin, Yesus kabur. Berarti disalib nggak kalau kabur dari penyaliban? Enggak. Oke. Kabur daripada penyaliban. Setelah kabur daripada penyaliban, mainnya ke India, belajar Hindu dan Buddha. Yesusnya belajar Hindu. Ngambek dong Andre Tunggal, ngambek, ini orang udah gua undang. Tapi malah bikin konten terhadap Tuhan gua, pergi ke India belajar Buddha. Wah, ngambek dong. Oke, daripada kita berpanjang, oke, kita saksikan dulu videonya teman-teman. Let's go, kita mulai. Kan bahwa Yesus itu usia 12 sampai 30 tahun belajar ke India. Nah, ini adalah satu polemik yang sempat ramai dibicarakan secara internasional, tetapi kemudian tidak terlalu menarik, tapi diangkat lagi oleh Guru Gembul. Kita saksikan sama-sama perkataan Guru Gembul ini. Yesus itu diceritakan ketika lahirnya, kemudian tiba-tiba usia 12 tahun, kemudian tiba-tiba usia 30 tahun, dan sampai beliau disalibkan gitu. Nah, ini rentang waktu misalkan dari orok sampai 12 tahun, kemudian dari 12 tahun sampai ke 30 tahun itu kemana aja gitu. Wow, Yesus di usia 12 atau 13 tahun itu memang meninggalkan Israel ke wilayah sebelah timur, kemudian menjelajah Tibet, menjelajah Kashmir, Pakistan, India sekarang, kemudian Himalaya dan sebagainya. Nah, di situ beliau belajar ajaran Hindu dan ajaran Buddha. Ada buku yang lain yang dituliskan oleh seorang dari Rusia. Dia menulis. Berarti coba bayangin guys, coba bayangin. Kalian tahu bajunya Bante Buddha yang oranye itu? Bayangin Yesus rambut gondrong pakai itu. Tapi syarat jadi Bante harus botak. Berarti kalian secara tidak langsung harus ngebayangin kalau Yesus botak ya. Yesus botak, Amitabha ya kan.
ada botak terus ada titik ini, ada titik di sini kepalanya jadi Shaolin ya kan. Oke. Tapi aduh. Yang mau kita sorot di sini bukan Yesusnya jadi Shaolin. Yang mau kita yang mau saya sorot bukan Yesusnya jadi Shaolin. Andre tunggalnya ngambek. Pendeta Andri tunggalnya ngambek. Kenapa? Wah, ini orang ngadi-ngadi. Ini udah gua undang ke podcast. Mau fitnah Islam gagal. Guru gembul yang kamu bahas Islam, malah bahas Kristen, malah bikin konten Yesus belajar Buddha. Aduh. Ini bagaikan cinta yang ditolak ya. Andri Tunggal udah berjuang nih. Dia cinta yang ditolak guys, udah berjuang total. Wah, guru gembul gak mengakui. Sungguh malang nasibmu Andre. Oke, Yesus ke India ya guys ya. Dan belajar Hindu Buddha. Kalau Buddha kan kalau jadi bantir botak, wah hilang rambut gondrongnya guys ya. Kan perjalanannya pada tahun 1877 dia menemukan banyak sekali cerita-cerita yang janggal dan aneh terkait dengan kehidupan masa lalu manusia. Nah, salah satunya itu adalah bahwa dia menemukan, menurut dia ya, dia menemukan ada manuskrip-manuskrip dan si penulis buku ini kemudian mengajukan beberapa bukti fisik. Di antaranya adalah manuskrip kuno di India yang menjelaskan bahwa memang ada orang dari barat yang datang ke India dengan nama Isa, yang ISSA, yang dia datang ke situ gara-gara dikejar-kejar dan mau disalibkan sama penguasa yang lalim. Kemudian, nah, literasi yang dibawakan oleh guru gembul dari buku tadi, literasi di luar kekristenan. Berarti ada yang mencatat bahwa Yesus tidak benar-benar disalibkan. Buktinya tuh ada yang mencatat Yesusnya pergi main-main ke India. Mana tahu ketemu Syarukan ya kan. Mana tahu dia lagi pengen belajar caya. Mana tahu kan lagi mau belajar itu kan. Intinya dia ke India aja. Berarti menunjukkan apa? Fakta tentang Yesus tidak disalib lah ada eksternal yang mencatatkan, ataupun fakta di luar kekristenan yang mencatatkan Yesus tidak disalib waktu itu. Lalu di mana salah Al-Qur'an kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Dia lagi mau belajar Hamku Hamisi Curalu dia. kemudian datang ke India untuk belajar tentang ajaran agama Hindu dan Buddha atau ajaran Dharma. Nah, ini ada bukunya. Ya, Guru Gembul di sini mengatakan bahwa ada sebuah teori. Sekali lagi Guru Gembul tidak ingin mengatakan bahwa ini benar. Dia cuma ngungkapin, tapi kita nanti akan lihat ya teman-teman ya. Dia bilang ada sebuah teori, ada sebuah ini yang kelihatannya menarik untuk kita terima sebagai istilahnya alternatif kata dia, atau mungkin lebih dia mau bilang bahwa ini boleh nih gitu ya. Nah teman-teman, Yesus belajar ke India. Yesus katanya pergi ke India. Yesus kemudian belajar Buddhisme, belajar Hindu, dan mengajarkan tentang ajaran Buddhisme itu ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya adalah apakah benar Yesus pergi ke India? Apakah benar demikian, teman-teman? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dijawab. Tetapi kali ini saya kira karena waktu kita ini efeknya Andre Tunggal, karena lu memiliki Tuhan yang makhluk ya Andre ya. Jadi lu harus terima fakta Yesusnya ke India. Pertanyaan gue bukan satu. Gue penasaran dong. Pengen lihat paspornya. Jadi ibaratnya teman-teman, ya kalau Tuhan lu makhluk, apa yang terjadi sama makhluk ya lu harus terima dong. Jangan nggak terima. Penasaran paspor Yesus gimana? Kira-kira ditahan nggak di imigrasi, diperiksa ya? Astagfirullah. Kok kalian gak kunjung sadar ya, kalau aku memiliki Tuhan yang makhluk, ya banyak konsekuensi yang terjadi terhadap kemakhlukannya, yang itu bakal menjadi bahan candaan orang yang tidak percaya masalahnya gitu kan. Ada Papi Yesus. Lanjut. terbatas, saya langsung potong Kompas.
saya mengambil apa yang menjadi tulisan dari seorang Bart Ehrman. Bart Ehrman ini adalah seorang sarjana perjanjian baru yang dia juga banyak berbicara tentang naskah-naskah awal kekristenan. Dan perlu saya notice bahwa Bart Ehrman ini adalah seorang yang mengaku diri sebagai seorang ateis atau tidak percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia bukan Kristen, Bart Ehrman adalah ateis, dan dalam tulisan-tulisannya banyak sekali dia melawan kekristenan. Atau dalam tulisannya banyak sekali dia menyerang, mengkritik kekristenan. Pertanyaannya begini, loh kok Andre kenapa ambil tulisan Bart Ehrman? No, saya ambil tulisan Bart Ehrman dengan sebuah logika bahwa kalau misalnya tulisan dia yang menyerang kekristenan saja ternyata dalam konteks membahas Yesus belajar ke India, ternyata dia bela kekristenan, nah itu menunjukkan bahwa Bart Ehrman tidak punya motif fanatik untuk membela agama Kristen. Iya, lu kutip perkataan dia ya kan gini, makanya gini. Ini gua ajarin filsafat dah lu ya. Gini teman-teman. Cara mencari Tuhan yang benar bisakah melalui sejarah? Nggak bisa. Kenapa? Karena sejarah itu nggak bisa diverifikasi oleh setiap agama manapun. Gimana maksudnya Bang Daman? Sekarang begini. Sejarah kekristenan mencatat Yesus ada di surga. Kira-kira lu kalau jualan ini kepada orang Buddha mau percaya nggak orang ini? Nggak mau. Tuhan Yesus kami ada di surga. Lu bilang itu ke Hindu. Hah, maksud lu gimana? Samping Brahmana gua. Kagak ada yang percaya. Itu filosofisnya. Apalagi tentang Tuhan, kebenaran pencipta langit dan bumi yang satu itu. Ada sejarahnya. Dan sejarahnya beda-beda. Dan suguhan terhadap siapa dirinya beda-beda. Lu mau bilang apa? Hindu gak ada sejarah? Enggak, Hindu lebih awal. Dari Abrahamik. Gimana lu? Nah, lu mau bilang Buddha gak ada sejarahnya? Lu mau bilang Kristen gak ada sejarahnya? Lu mau bilang Yahudi gak ada sejarahnya? Lu mau bilang Islam gak ada sejarahnya? Semua punya sejarah, teologinya. Namun bisa nggak sejarah itu dijadikan sebagai landasan kebenaran Tuhan? Kagak bisa coy. Karena apa? Adanya kontrak di dalam sejarah. Berarti terambillah kesimpulan, siapapun berhak untuk menuliskan sejarah, tergantung dia menjadi tokoh dan aktor di dalam sejarah tersebut. Sekarang gini, ini gue ajarin filsafat ya. Sejarah itu dapat dibenarkan apabila sejarah itu tidak ada kontranya. Gimana tuh? Artinya sejarah itu dapat dibenarkan yang tidak ada kontranya. Misalnya, penemu lampu Thomas Alva Edison, ada nggak yang bantah? Kagak ada. Nah ini absolut sejarahnya, karena tidak ada bantahan. Lah kalau Tuhan secara sejarah adalah Yesus, Hindu lebih awal terima nggak? Enggak. Apa loh? Sejarah gue lebih awal? Hah? Terus mau lebih awal lagi, lah Yunani juga punya sejarah. Adanya Zeus yang turun ke bumi. Ini salah sendiri kalian. Karena Tuhan kalian ada di bumi, sedangkan Allah mudah aja ngomongnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Aku menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Lah, Tuhannya Yunani ada dalam bumi. Tuhannya Hindu dalam bumi juga. Tuhannya Kristen lah dalam bumi. Main-main jalan-jalan. Allah bilang yang ada dalam bumi ciptaanku. Ya berarti yang kalian sembah siapa? Ya ciptaan Allah. Karena Tuhan kalian tidak mengatakan bahwa dia yang menciptakan Allah, tapi Tuhan kami mengatakan bahwa Allah yang menciptakan Tuhan kalian. Jadi apalagi yang kemudian akan kalian bantah? Udah kagak bisa bantah. Udah. Untuk menunjukkan apa? Kalian itu percaya terhadap Tuhan karena sejarah. Sedangkan dalam sejarah ada perdebatan yang tak kunjung selesai. Kristen akan membawa sejarahnya mengatakan benar. Lah Buddha akan ada sejarahnya. Lah Hindu juga punya sejarahnya. Lalu ketika setiap agama punya sejarah, lah kenapa cuma agama lu yang benar? Orang juga punya sejarah kok. Gimana sih lu berpikir? Aduh. Ini berarti lu ngejual sesuatu yang nggak laku. Misalnya ada sejarah Yesus di surga. Coba lu jual ke Buddha. Percayalah Yesus kami di surga, kagak ada yang mau. Dikencingin lu. Dah. Atau sama kayak kami Islam, batu Hajar Aswad datang dari surga. Apakah kami harus menjual ke orang? Enggak, keyakinan pribadi ataupun iman. Kalau kami jual ke Hindu, Hindu, batu Hajar Aswad kami dari surga, kagak percaya orang ini. Kagak ada yang percaya. Jadi kami bisa memfungsikan bahwa kalau jualannya nggak laku nggak jual. Kalau jualannya nggak laku kami nggak jual. Nah, Kristen
Jualan yang nggak laku, nekat jualan. Karena nggak ada yang beli. Masalahnya nggak ada yang beli, maksudnya gimana teman-teman? Kagak ada yang percaya. Lu bilang Yesus surga, budak kira percaya? Enggak, diceng-cengin loh. Nah kita lanjut, bawa Yesus ke India ya. Nah tahu mau belajar Hamko hami secura lo asik. Oke lanjut. Dil me kahitum cupa. Kita simak apa yang dikatakan oleh Bart Ehrman dalam bagian ini. Bart Ehrman mengatakan dalam blog pribadinya dia, judulnya adalah Did Jesus Go to India? A Modern Gospel Forgery. Nah dari sini aja teman-teman kita udah lihat judulnya ya. Apakah Yesus pergi ke India? Dulu pergi ke India. Nah judul berikutnya dia mengatakan ini adalah naskah Gospel, ini maksudnya Injil, naskah Injil yang direkayasa atau dibuat, dan itu sifatnya bukan ancient tapi modern. Dalam tulisan Bart Ehrman dia katakan begini ya, ini teman-teman bisa lihat, saya sudah tampilkan cuplikannya tapi saya langsung translatekan, bahwa ide apokrif ini maksudnya apokrif adalah tulisan yang sifatnya apokrifa, dan apokrifa itu adalah tulisan yang bukan ditulis oleh penulis sebenarnya, dan itu cenderung dikategorikan sebagai tulisan buatan atau tulisan rekayasa ya. Jadi ide apokrif, jadi ide bahwa ini tulisan tidak asli, bahwa Yesus pergi ke India waktu kecil dan belajar dari para rahib Brahmana, para rahib Buddhism ya, bukanlah dari pemalsuan di masa kuno, tetapi dari pemalsuan yang Brahmana Hindu, siapa bilang Buddhism? Brahmana, Buddhism, Hindu. relatif modern, itu kata Bart Ehrman. Ingat ya, Bart Ehrman tidak punya agenda untuk membela kekristenan, tapi dalam hal ini dia langsung statement dia adalah seorang ahli naskah ya, dan dia mengatakan bahwa ini tuh udah pasti buatan, rekayasa, dan rekayasa itu justru kata Ehrman justru bukan dari ancient, bukan dari dulu, tapi ini baru-baru aja, ini belakangan kata Ehrman ya. Nah teman-teman, ini sangat-sangat apa namanya, nggak cocok ya dengan apa yang dikatakan oleh Guru Gembul. Maksud saya nggak cocok itu begini, Guru Gembul itu bilang, yalah lu bakal bela ini lu, sejarah lu. Ya kayak gue bilang tadi, kalau sejarah ada kontra ya absolutnya di mana. Masalahnya ini kejadian di masa dahulu. Ini kejadian masa dahulu. Kita mengidentifikasi apa itu pohon jambu. Ada yang bilang pohon jambu itu adalah batu. Ada yang bilang pohon jambu itu enggak, bukan batu tapi asbak, adanya bantahan. Lalu kebenaran sejati apa? Ya akal lu dalam menerima hal tersebut. Sekarang seorang manusia menebus dosa atas landasan iblis merasuki Yudas, itu aja udah kagak nyambung deh. Ya. Tapi dia the unknown life, dia bilang kan. Kehidupan yang tidak diketahui daripada Yesus Kristus. Iya, orang Bible-nya bilang cuma 12, terus tiba-tiba lompat aja itu umur sampai 30. Nah, wajar ada pengkritis, ya. Dan pengkritisnya bukan kalangan muslim. Namanya Nicholas Notavic. Udah terima aja, kalau Tuhan lu manusia, ya segala apa yang berlaku yang terjadi pada manusia ya lu harus terima. Orang lu sendiri yang bela Tuhan lu harus manusia. Apa yang terjadi pada manusia lu harus terima. Mau dia kepleset kek, mau dia jatuh kek, mau dia ke India kek, mau dia nonton Bollywood kek, mau dia apa namanya itu belajar lagu apa namanya itu cori coba kayak ya udah, namanya juga manusia, gimana sih, kan punya hiburan, gimana sih ke India nyari paripuni misalnya. oh ini ada bukunya adalah The Unknown Life of Jesus Christ karya Nicholas Notovic ya. Nah Nicholas Notovic ini menulis sebuah buku dan judulnya The Unknown Life of Jesus Christ ini, dan Guru Gembul bilang saya ngomong ini nggak ngasal loh, saya ngomong ini karena ada bukunya. Cie udah marah ngambek nih sama Guru Gembul, ngambek. Soalnya gimana ngambek? Jadi kemarin tuh yang pede kali ngundang Guru Gembul kenapa? Hah? Yang tiba-tiba ngundang Guru Gembul seakan-akan wah ini bisa nih Guru Gembul kita pakai buat pindah Islam, lah malah dibongkar Kristennya. Salah ngundang lu. Besok ngundang hati-hati Ndre ya. Akhirnya setelah Guru Gembul diundang lah malah bahas ketuhanan Andre ya, terguncang dong. Sekarang udah apa nih ngambekan, udah gak kawan, udah putus, nomor WA blokir gimana nih? Teman-teman, ini akan adalah mentalitas yang sebenarnya perlu kita kritisi. Ya, hanya karena ada bukunya itu tidak berarti bahwa tulisan ini benar. Nah, cuman pada kenyataannya hanya karena ada bukunya bukan tulisan ini benar. Yang lu bawa tadi kan tulisan. Berarti kalau lu bilang standarisasi buku berarti teks.
belum tentu teks yang lu bawa tadi itu juga benar. Gimana? Oh, lu bilang oh tulisan yang benar bang, tulisan yang punya Roh Kudus. Bilang, ayo udah Roh Kudus ya kau bilang. Roh Kudus ya kau bawa semua itu. Kau bawa itu Roh Kudus saja seumur hidup ya, bawa Roh Kudus. Bawa aja Roh Kudus seumur hidup. Nah, di antara dua tulisan nih, mana yang punya Roh Kudus nih? Kan lu bilang tadi, belum tentu ada bukunya, ini bisa dibenarkan. Lah juga, yang lu bawa tadi kan teks juga, bacaan juga. Belum tentu itu benar. Alkitab lu aja itu belum tentu benar. Karena apa? Banyak postulan akal yang dikhianati oleh Alkitab itu kan. Jod. Sedihnya adalah netizen Berarti belum tentu ada bukunya itu benar-benar. Belum tentu setiap bacaan itu benar. Apa yang kalian baca, mana tahu belum benar. Gimana itu? Tuhan jadi manusia ya. Ya postulan akal apa yang bisa menerima itu? Kagak ada. Udah kita lanjut. dan kita, ya, Anda yang tinggal di Indonesia, negeri 62 Konoha ini, tahu bahwa literasi kita itu minim sekali. Ya, bahkan menurut studi katanya IQ rata-rata kita 78. Begitu mudahnya netizen kita dibodohi oleh orang-orang yang kemudian mengatakan ini ada bukunya, ini ada bukunya. Percis juga kan? Anda tahu nggak persis sama siapa yang selalu bahas-bahas Kristen? Ini ada loh bukunya, ini ada loh bukunya, gitu kan? Ada bukunya, tapi bukunya Dalam bahas-bahas Kristen mana ada lu bukunya? Misalnya kayak Donditan, lu mau bilang gue Donditan. Ini ada lo kitabnya, ada lo. Kitab keren, masalahnya udah pernah diimani Kristen, Jadi dibawa sama Kodondi. Emang dia khusus beli Bible untuk fitnah Kristen? Enggak, Bible yang dia beli. Yang pernah diyakini dahulunya. Di mana banyak perubahan yang terjadi dengan terjemahan baru yang kalian pegang. Yaitu berusaha dibuktiin sama Kodondi nih. Dan lu masih bilang apa? Bukan setiap buku itu benar. Ya, kalau yang lu pandang sekarang, apakah setiap Alkitab itu benar? Enggak, belum tentu. Misalnya 2 Samuel 2, 2-3 dengan 1 Tawarikh 1-3. Apa dikatakan apa? Anak kedua daripada Daud, ini sejarah nih. Yang satunya sebutin Kileab. Siapa nama bapaknya? Abigail. Dalam 1 Tawarikh disebutkan anaknya siapa? Daniel. Dari siapa? Abigail juga. Anak siapa itu? Anak kedua. Nah, ini aja udah kontradiksi. Satu namanya Daniel, satu namanya Kileab. Itu menunjukkan apa? Fakta apa yang lu bilang tadi benar. Jadi saat lu bernarasi, lu kondisikan kepada diri lu sendiri dulu bahwa setiap teks itu yang dibaca belum tentu benar. Mana tahu Bible lu yang lu baca itu juga belum tentu benar. Karena lu percaya Tuhan karena masa lalu yang pernah terjadi. Lah segala Tuhan Brahmana Siwa Krishna, Zeus, Mitra, Horus juga pernah ada di bumi dan punya legenda. Masalahnya kalian nggak ketemu, lalu kalian bisa menuhankan. Itu yang menjadi aneh karena di tahun 2025 kalau itu terjadi kepada Bang Daman gimana? Saya hari ini bukan Tuhan, dituliskan saya adalah Tuhan, mati di tiang Monas, 2000 tahun akan datang ya sama. Di tahun 3225, ya Daman jadi Tuhan. Karena apa? Afirmasi teks sama seperti Yesus. Yesus diafirmasi lewat teks jadi Tuhan. Bang Daman juga bisa diafirmasi teks jadi Tuhan. Apa yang susah? Itu susah banget lu. sahih atau tidak? Bukunya itu apakah akademis atau tidak? Ya. Nah itu masalahnya pemuja. Sejak kapan lu mengenal sahihin, Rek? Kagak ada saya sahihan di kitab lu. Banyak ayat-ayat tambahan. Mau sahih, mau maudhu, mau apapun masuk aja semua. Apa yang saya sahihan? Gak ada urusan. Orang itu udah sangat langsung mengatakan, wah ini intelek, banyak baca ya, super pengetahuan tentang kekristenan. Ada bukunya, termasuk kemarin ada penatua yang bilang ngomong sama saya ketika sepupunya menawarkan untuk ketemu saya, dia bilang ke tempat Donditan aja, lihat literaturnya. Ya elah, literatur macam apa yang Donditan punya? Saya udah kebongkar ya. Gitu ya. Nah itu sayangnya sih Ini anak kucing ini bilang literatur apa yang Donditan punya? Emang lu punya setiap Bible seperti Donditan yang effort beli Bible bukan nyari kesalahan? Apa yang berbeda dari kitab suci yang pernah kuimani ini? Dia menceliti, mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kalau lu dari tadi narasi lu seputar pembenaran bahwa agama gua harus wajib benar. Padahal secara pembuktian tidak bisa pun untuk diyakini benar. Lalu kemudian apa ini namanya? Membenar-benarkan segala sesuatu yang tak benar gitu, Dre Tangtung. Kebetulan lagi tepat sekali kita kasih hadiah. Bagus, lagi tepat teman-teman. Jadi kita langsung kasih hadiah aja ya. Kasih bang. Bagus, jidatnya cium-cium bang. Bagus. Bagus. Nah oke, gas bang. Mantap. Patah hidungnya. Patah itu hidungnya. Bagus bang.
Dan cepat sadar, kok nggak kagak ada yang sadar ini orang. Kita kasih lagi Om Deddy silakan. Bagus Om Deddy. Oke, kita lanjutin. Sayangnya sih netizen kita begitu ya. Kalau Anda masih percaya yang kayak begitu, aduh kasihan sekali Anda ya. Begitu. Nah, teman-teman. Jadi, hanya karena ada bukunya, bukan berarti ini sumber yang bisa dipercaya. Nah, Bart Ehrman dalam hal ini menolong kita untuk kemudian mengkritisi apakah ini sumber yang dipercaya atau tidak. Meskipun sekali lagi, Bart Ehrman itu tidak membela Kristen loh ya. Nah, dalam tulisan yang lanjutnya, dia mengatakan, dia kemudian memberikan salah satu subbab, Unknown Life was debunked. Jadi dalam tulisan selanjutnya Donditan, dia ngomongnya begini ya. Seorang wanita Inggris itu mengunjungi biara yang dimaksudkan oleh Notovitz. Jadi ceritanya si Notovitz ini, saya cerita sebentar ya. Notovitz ini mengaku bahwa dia melakukan sebuah perjalanan dan sampailah dia kepada sebuah kuil atau biara di daerah biara, aduh saya lupa tadi namanya, nanti kita lihat namanya ya. Di biara tersebut, dia menemukan dokumen bahwa ada seorang dari barat bernama Isa yang dikejar-kejar mau ditangkap pemerintah karena mau disalib. Nah, ternyata orang ini kemudian belajar agama Buddha dan Notovitz mengatakan bahwa ini adalah Yesus Kristus. Itu konteksnya ya. Nah, kemudian dilakukanlah sebuah investigasi, apakah Notovitz ini berkata benar. Jadi ada seorang yang mengunjungi biara yang dimaksud oleh Notovitz itu, dan terkonfirmasi di dalam biara tersebut, namanya Hemis ya, biara Hemis. Ternyata tidak pernah ada orang Rusia yang datang ke sana. Ini Notovitz ini dari Rusia itu ya. Dan tidak pernah ada dokumen soal Isa. Bahkan kepala biara pun mengkonfirmasi kebohongan dari Notovitz, bahwa kepala biara itu ngomong ini bohongan gitu loh. Ya, ini bohongan. Nah, ini adalah biara Hemis yang letaknya ada di Ladakh, adalah daerah perbatasan antara India dan Tibet, teman-teman ya. Dan di biara ini dicek bahwa Notovitz itu tidak pernah datang ke sana dan Notovitz itu ngadi-ngadi. Jadi Notovitz itu mengarang bahwa cerita Yesus pergi ke India, ada dokumen resminya tuh bohong. Ya. Nah, makanya terus kemudian Bart Ehrman mengatakan keseluruhan cerita yang dikarang oleh Notovitz ini tujuannya cuma cari duit dan ketenaran, dan ini adalah penipuan. Nah, cuman sayangnya adalah ada orang-orang yang suka banget baca cerita-cerita penipuan. Suka banget baca cerita-cerita yang kemudian mengandung isu atau ide konspirasi. Ya, tujuannya apa ya? Tujuannya cuman tujuannya ya cuman Ya tujuannya apa? Kalau selain daripada bikin panas, ya kan? Tujuannya apa ya? Karena bikin panas, ya karena ada buku yang mencatatkan Tuhan lu itu kabur dari penyaliban. Lalu ketika ditutupkan Al-Maidah tersebut dengan berkata, mereka seluruh manusia itu selalu berada dalam keraguan-raguan, apakah benar telah menyalibnya atau tidak. Nah itu buktinya ada sumber di luar kekristenan yang menuliskan, dan bukan Islam, bahwa Yesus main-main ke India nih. Lah kalau dia main-main ke India, maksudnya ada dua Yesus, satunya disalib, satunya main ke India nih. Ngapain dia liburan misalnya ke Taj Mahal dia, atau kemana dia jalan ke New Delhi. Tu meni bantu tu termedikan tutu gitu misalnya kan, atau belajar jadi ini dia warga Sing. Cuma yang jadi masalah itulah konsekuensi ya, yang tadi kita bilang, karena rentanitasnya kamu mempelajari bahwa Tuhan itu menjadi makhluk. Lah kalau makhluk ingin liburan holiday menjadi masalah. Siapa tuh bertuhan kepada makhluk? Jadi kalau bertuhan kepada makhluk, kamu juga harus menerima bahwa makhluk itu liburan. Nah, kadang Yesus liburan ke India lah, jadi gimana? Lu mau nolak? Gimana sih? Masa Tuhan mau liburan aja dilarang? Wah, ini Andri Tunggal apa namanya itu ngadi-ngadi. Tuhan dilarang ini untuk apa? Untuk liburan. Cuma yang mau kita bilang, ternyata fitnahan terhadap Nabi Isa juga berat ya teman-teman ya. Ya termasuk dengan kalau Al-Quran menjabarkan dia diangkat ke langit karena ingin dilindungi Allah, karena permintaannya itu salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya. Dimana dia berdoa, sejahterakan daripada namaku yang mengakui bahwa diri aku Tuhan. Lalu difitnah bahwa masalah Yesus juga ke India belajar Hindu Buddha.
Maka kalau Yesus saja belajar, apakah kalian akan belajar? Ya udah belajar aja, mana tahu Hindu nanti. Pertanyaan saya lagi, apakah sudah Hindu? Apakah Anda masih Kristen menyembah Yesus? Ya nggak bisa lah. Harus ikut ketentuan daripada hukum Hindu. Nyembah ke siapa, bagaimanapun ritualnya. Lalu menunjukkan apa? Ini persamaan yang Anda buat tapi nggak nyambung. Terpahami? Karena apa? Salah sendiri kita Anda menuliskan dengan tidak lengkap. Bagaimana maksudnya menuliskan dengan tidak lengkap, Bang Daman? Ya orang mereka sendiri yang nulis 12 tahun tiba-tiba loncat jadi 30 tahun. Dan setelah dia hidup 30 tahun, semua omongannya gak berguna. Karena apa? Karena ada satu orang penyesat yang akan merubah segala ajaran. Jadi pentingnya Yesus ke bumi ngapain? Kalau segala firman yang paling dipentingkan yaitu Lukas, Matius, Yohanes. Seharusnya yang dibawa adalah apa yang diomongkan Yesus. Lalu kemudian kalau kamu membahas segala sesuatu di luar apa yang dimaukan Yesus, ya berarti kamu sendiri yang sedang membawa namanya dan mengatakan kamu beriman kepadanya, tapi kamu sendiri yang menjauh daripadanya. Padahal Yesus ingin ngasih tahu. Apa yang harus dikasih tahu oleh Yesus? Bahwa ada satu Tuhan yang kemudian harus disembah. Oke? Tapi saat ada Tuhan yang satu-satunya yang harus disembah, kalian justru mengikuti nafsu duniawi kalian, yaitu menyembah yang bukan Allah. Nah, jadi menunjukkan apa? Bahwa fitnahan terhadap Nabi Isa ini wajar sudah datang di akhir. Dari pihak Kristen memfitnahnya, dari Hindu pun sama, dari Buddha pun sama. Artinya apa? Memfitnah dirinya untuk menampung, padahal udah sih tidak sanggup untuk kemudian menampung. Itu ya. Oke teman-teman, tanpa kita perpanjang, jazakallah telah hadir di Almantik Reaction. Kita sudah menunjukkan bahwa Andre Tunggal dulunya undang guru Gambul, sekarang justru benci guru Gambul. Apa buktinya benci terhadap guru Gambul? Yaitu ketika dia membahas masalah Islam. Dan ketika kemudian dia membahas tentang Islam, setelah undangnya guru Gembul, lah guru Gembulnya berkhianat, malah bahas Isa dan Yesus. Ya, dengan secara objektif yang membuat Andre Tunggal terbata-bata, jakunnya tidak sadar sudah tenggelam. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa cek di deskripsi. Di situ ada di situ ada ini kita apa namanya tuh? Link Saweria, kalau mau bersedekah boleh di situ. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.